Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Pengolahan Penyakit. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi gejala penyakit tanaman. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Hetty Nora Simbolon dengan NIM 014. Saya sendiri Anda Syarahima dengan NIM 015. Yang ketiga ada Nur Rohma Agustin dengan NIM 019. Dan terakhir ada Sri Susanti dengan NIM 020. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang pertama, gejala dan penyakit tanaman. Mendengar penyakit tanaman, kita mengetahui bahwa tanaman yang sakit adalah tanaman yang menimbulkan gejala khusus. Nah, gejala ini adalah karakteristik yang muncul pada tanaman sebagai hasil interaksi patogen dengan tanaman tersebut. Kemudian, untuk penyakit tanaman sendiri didefinisikan sebagai penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologisnya secara normal dengan sebaik-baiknya. Nah, penyakit tanaman ini dapat disebabkan oleh faktor abiotik maupun biotik yang akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh Saudari Nur. Penyakit tanaman terbagi menjadi dua jenis berdasarkan penyebabnya. Penyakit abiotik, penyakit yang disebabkan oleh penyakit non-infeksi atau penyakit yang tidak dapat ditularkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Penyebabnya berupa faktor fisik, kimia, dan faktor alam. Penyakit biotik, penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksius bukan binatang dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Penyebabnya berupa jamur, bakteri, virus, mikroplasma, sifoplasma, dan rickettsia. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan tentang gejala tanaman. Nah, penyakit pada tanaman itu dapat diketahui dengan mengamati tanda dan gejala yang muncul pada tanaman yang diduga terserang patogen. Nah, gejala tanaman itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Gejala tanaman berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Di mana gejala lokal yaitu gejala yang dicirikan oleh perubahan struktur yang jelas dan terbatas. Nah, biasanya dalam bentuk bercak atau kanker. Gejalanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja pada tanaman, misalnya pada daun, buah, dan akar. Yang kedua itu ada gejala sistemik, yaitu kondisi serangan penyakit yang lebih luas. Nah, biasanya tidak jelas batas-batasannya. Contohnya adalah serangan oleh virus mozaik, belang maupun layu. Gejalanya terdapat di seluruh bagian tanaman. Berikutnya yaitu berdasarkan gejala tanaman berdasarkan bentuknya terbagi juga menjadi dua tipe, yaitu gejala morfologi dan gejala histologi, di mana gejala morfologi adalah gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, laba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya itu ada gejala histologi, di mana gejala yang hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan mikroskopik dari jaringan yang sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hetty. Selanjutnya, gejala histologi sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu gejala nekrotis. Gejala nekrotis ini disebut juga sebagai gejala nekrosis, di mana terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, bahkan kematian sel. Ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu nekrosis, yaitu matinya sel atau gumpalan sel atau jaringan yang menyebabkan bintik hitam maupun bercak-bercak pada tanaman. Yang kedua yaitu perforasi, yaitu di mana bagian yang mengalami nekrosis mengalami kerontokan. Dan yang ketiga yaitu hidrosis, yaitu keluarnya air sel dari ruang sel. Yang keempat yaitu klorosis, yaitu rusaknya klorofil pada tanaman. Yang selanjutnya yaitu layu. Layu ini disebabkan karena terjadinya kerusakan pada berkas pengangkutan. Selanjutnya terbakar. Terbakar ini juga disebut mirip dengan nekrosis. Dan yang selanjutnya yaitu mati ujung. Mati ujung ini
bisa terjadi pada bagian tanaman yang akan sampai kepada seluruh bagian tanaman selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu busuk. Busuk pada tanaman ini disebabkan karena terjadinya kerusakan jaringan-jaringan pada sel. Dan selanjutnya yaitu rebah semai jamur. Rebah semai jamur ini terjadi karena adanya beberapa jamur yang menyebabkan gejala tersebut seperti fusarium dan sebagainya. Dan yang ke-10 itu bisa kita sebut sebagai kanker. Kanker ini memiliki bagian-bagian yang berkayu, bisa terjadi pada bagian-bagian yang berkayu maupun contohnya seperti akar, ranting, dan pohonnya. Dan yang ke-11 yaitu pendarahan atau disebut juga dengan eksudasi. Ini terjadi karena adanya cairan yang keluar dari tanaman. Cairan ini bisa berupa gumnosis, lateksis, dan resinosis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Santi. Selanjutnya ada gejala hipoplastis, di mana gejala hipoplastis adalah gejala yang disebabkan karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Yang pertama itu ada kerdil atau atrofi. Gejala ini disebabkan terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tumbuhan, sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya karena ruas kurang memanjang atau kurang jumlahnya. Terus yang kedua ada etiolasi, adalah gejala yang terjadi jika tumbuhan berada dalam kekurangan cahaya. Tumbuhan menjadi pucat, tumbuh memanjang dan mempunyai daun-daun yang kecil. Terus yang ketiga ada perubahan simetri, hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan di bagian depannya, sehingga terjadi penyimpangan bentuk. Terus yang terakhir ada pemusaran atau roset. Pada pemusaran, pembentukan daun kurang terhambat, tetapi ruas-ruas batang kurang memanjang, sehingga daun tampak berdesak-desakan dalam satu karangan. Gejala hiperplastis ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya. Terbagi dalam menjadi beberapa jenis. Pertama, menggulung atau mengeriting, yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Yang kedua, kudis, terdiri dari bercak-bercak yang tersembul ke atas akibat pertumbuhan yang luar biasa dari sel-sel epidermis dan jaringan di bawahnya dari daun, buah, batang, dan umbi. Yang ketiga, intumensasi, adalah gejala kekurangan zat makanan disebabkan penggembungan setempat dari sel-sel epidermis atau subepidermis sebagai akibat dari penumpukan air yang berlebihan. Yang keempat, fasiasi, yaitu organ yang seharusnya bulat, silindris, dan lurus berubah menjadi pipi lebar dan membelok, bahkan ada yang membentuk spiral. Yang kelima, pembentukan alat yang luar biasa. Antolisis adalah perubahan bunga menjadi daun-daun yang kecil. Enasi adalah pembentukan daun yang kecil pada sisi bawah tulang daun. Yang keenam, rontok. Peristiwa ini dianggap sebagai gejala penyakit jika terjadi sebelum waktunya dan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Ketujuh, sapu. Berkembangnya tunas-tunas ketiak yang biasanya tidur menjadi seberkas ranting-ranting yang rapat. Kedelapan, perubahan warna, yaitu perubahan warna yang bukan klorosis. Dan yang kesembilan, sesidia. Sesidia adalah pembengkakan setempat pada jaringan tumbuhan sehingga berbentuk bintil-bintil. Dibedakan lagi menjadi dua, pitosesidia jika patogennya tergolong dalam dunia tumbuhan, sedangkan Justesidia patogennya tergolong dalam dunia hewan. Demikian adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.